aku kok kurang ini ya, kurang sreg dengan kata-kata TM itu untuk kemudian naik ke hierarki atasnya. Oh gitu ya. Parah sih pertanyaannya sih. Oh itu pertanyaannya sih. Loh, kan Oke, kembali lagi bersama kita di ruang Dia Lo Gue. Oke, luar biasa. Kita ini sudah lama nggak Sudah tag lagi, lama kita baru nggak sekali ada. ya. Kita sedang sibuk di dunia masing-masing. Dunia masing-masing. Dunia perkuliahan. Ya, karena memang sudah waktunya lah ya. Sudah waktunya Waktunya untuk membuang selendang mahasiswa kita karena sudah terlalu lama kita megang selendang mahasiswa gitu ya. Betul banget. Tapi tetap nafas perjuangan tetap bersama mahasiswa. Sama dan juga di konten ruang dialog gue. Ya, yang kembali kita hidupkan. Ya. Jadi kita ini di episode berapa ini? Kita masuk di episode ketiga, teman-teman ya. Ketiga ya. Dari 2 episode sebelumnya kita sudah menghadirkan banyak sekali bintang tamu yang sangat-sangat super duper luar biasa. Iya. Pemuda-pemuda yang sangat produktif. Iya. Dan tentunya di kali ini juga nggak kalah keren ya. Iya. Karena ternyata di bintang tamu kita yang sekarang nanti seorang perempuan. Waduh. Ya kan? Ini Kita perempuan lagi. Jadi kemarin sudah berubah. sempat 2 laki-laki terus 1 laki-laki 1 perempuan. Jadi biar lumayan seimbang kita Iya. hadirkan lagi satu sosok perempuan. Kita kasih ruang buat si puan-puan ini ya. Puan-puan ini ya. Jadi Iya. biar mereka juga menunjukkan kesetaraan gender. Ya. Bahwa ternyata perempuan juga bisa untuk menjadi sosok yang berpengaruh di organisasi itu. Ide-idenya itu diperhitungkan ya dalam Betul. sebuah organisasi tentu saja. Betul. Oke. Siapa Pak ini? Kira-kira dari jadi mana? Clue-nya? Clue-nya Dikasih clue. ya sebelum masuk ke clue. Jadi 2 episode kemarin itu kita deket sekali sama yang namanya IMM. Ini logonya ya? Ya ini IMM. Oke. Dan kita perlu kasih kesempatan pada apa ya? Ini bisa dibilang adik tapi kakak. Adik tapi kakak. Kenapa adik? Karena di bawahnya. Kenapa kakak? Karena lahir duluan. Iya, Oh, betul. gitu. Secara umur ya, secara tahun. Dalam struktural Muhammadiyah tentu saja ya. Jadi tamu kita episode ketiga ini adalah dari IPM. Sesuai request dari teman-teman yang ada komen di YouTube. Ada komen di YouTube Ada untuk undang komen. IPM. Kita konkretkan, Kita kasih realisasikan. tempat. Kita kasih tempat. Tenang. Semuanya harap antri di list aja di komentar yang mau datang, silakan di list. Iya. Nanti biar dihubungi lebih lanjut sama manajer ya. Oke, jadi tamu kita adalah dari IPM dan IPM itu apa dulu? IPM itu apa dulu ya? Nggak tahu siapa Ya, tahu. IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah. Tapi walaupun kita biasanya mengartikan pelajar itu kayak gimana sih? Pelajar itu bahkan menjadi mahasiswa pun juga masih sosok pelajar. Masih ya? sosok pelajar. Artinya Karena enggak masih belajar. Artinya enggak cuma terkungkung pada Siswa. siswa SD, SMP, SMA, enggak gitu. SMK lah ya. Tapi teman-teman yang masih kuliah dan merasa masih menjadi pelajar, ya gabung di IPM nggak masalah. Nggak masalah. Jadi tamu kita ini sosok yang cukup tinggi di struktural IPM gitu ya. Waduh. Ngeri bosku. Waduh. Oke, kita langsung aja ya. Langsung Biar nggak dipanggil panjang. aja. Oke. Kita eksekusikan. Eksekusi. Silakan. Selamat datang. Ipmawati Ganis. Ipmawati ya teman-teman, Ipmawati. Beda, ada Imawati, ada Ipmawati. Ini yang megang IPM se-Jawa Tengah. Berlebihan. Berlebihan. Se-Jawa Tengah berarti ini ya setara dengan Bapak PWM. BBM. Jadi ada Pak Tafsir, ada Ganis ya. Satu gedung. Satu gedung maksudnya. Pak Tafsir di lantai 2, ini di lantai 4. Ya, nggak sopan ya di atasnya. Kacau sih. Kacau. Oke. Ya, bisa diperkenalkan diri dulu. Teman-teman banyak yang nggak tahu nih. Ya, siapa tahu masih pengen kenalan lebih lanjut Ya. kan ya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Ganis dari IPM ya, PWIPM Jawa Tengah. Asik. Terus apalagi nih? Asalku dari Banjarnegara. Sekarang diamanahi di bidang perkaderan. Widih. Ya. Lagi-lagi perkaderan kita ngundangnya ya. Di meja bundar ini kita semua alumni bidang kader ya. Aduh, bidang kader itu bidang yang apa? Gimana ini? Coba kita bisa jadi bahan obrolan langsung kali ya. Nah, karena memang bidang kader itu apa ya? Bagi saya
bidang yang nggak bisa bandingin sama yang lain karena Iya. nanti jadi masalah. Kita main kalem aja. Ya, kalau aja. Oke. Tidak sebarbar episode pertama. Itu orang-orang aneh itu. Makanya kita bisa barbar. Iya. Kita terbawa suasana, Pak. Oke, jadi Ganis ini di IPM ya, pimpinan wilayah IPM Jawa Tengah gitu. Artinya sebelum sampai tahap PWIPM panjang nih perjalanan Ganis nih sampai di tahap PWIPM. Bisa diceritain nggak sama teman-teman perjalanan kamu di IPM dari ranting itu seperti apa? Oke, kalau nyeritain kayaknya bakal ini ya 2 hari 2 malam. Lebih. Tapi tak bersingkat aja. Jadi aku di IPM sudah 14 tahun ya tahun ini. Masya Allah. Enggak deh, kelebihan. Ya 10 tahun, sorry. 10 tahun. tahun. 6 tambah 4 kan ya. Jadi aku masuk ranting itu kelas 1 semester 2. 1 semester 2 SMP MTS waktu itu. MTS sudah masuk. Iya. MTS-nya dari mana? Aku MTS Almatera Temanggung. Jangan lupa daftar. Oh iya Pak, bener Pak. MTS Almatera, aku juga M Almatera, pondok pesantren. Oh, boarding yang school. di Temanggung ya? Iya. Mama Spin. di kontes ini ya. Iya, jadi awal mula itu aku ingat banget kalau nggak salah dulu jadi bendahara 1 kalau nggak salah dulu. Setelah itu kelas 8-nya jadi diamanai jadi ketua ranting. Terus habis Oh, itu sempat jadi ketum ya? iya. Iya kayaknya iya nggak ya? nggak Sampai tahu lupa kan. kemarin. Tapi ketua ranting habis itu di MA-nya karena waktu itu di pondok jadi kita satu pondok itu sebenarnya satu cabang, Mas. satu Uniknya pondok, di satu- Temanggung itu iya. Jadi kan syarat pembentukan cabang itu kan memiliki 3 ranting. Nah, pondok kami ada 3 ranting tuh. Nah, makanya jadi satu cabang sendiri. Gitu lah. Waktu di MA, aku diamanai jadi ketua cabang Asik. waktu itu. Terus juga di PDIPM di bidang perkaderan lagi. Terus habis itu sekarang di bidang perkaderan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin perjalanan, aku paling ingat sih sebenarnya momentum ini sih. Ketika di pimpinan daerah itu Musda tahun 2017, aku ingat banget waktu itu terpilih ketumnya Mas Zaki Almuna. Kalau Ya, tahu nggak? tahu, Tahu ya, tahu. bidang PIP yang kemarin. Terus sekumnya waktu itu aku gitu kan. Tapi waktu itu aku masih jadi santri kan. Nah, ketika ini ada ustadz yang nonton nggak ya kayaknya. Tapi ketika ustadz dah tahu di pondok gitu kan, nggak mengizinkan gitu kan beliau gitu kan. Akhirnya Kenapa itu? ya karena santriwati kan, Oh, jadi gitu ya. sekretaris umum PDIPM kan sepertinya agak sedikit tabu kayak gitu kan. Akhirnya sebelum melantikan Kita mengundurkan aja diri gitu. kita aja ustadznya kesini kayaknya. Kualifikasi. Kualifikasi. Dulu aku marah-marah gitu kan ya, tapi kalau sekarang kayak ya menyadari sih kenapa ustadz seperti itu gitu. Ada hikmahnya juga. Siap. Akhirnya mengundurkan diri, terus ya hijrah ke Semarang, terus diminta ikut PW periode kemarin di bidang perkaderan juga anggota. Anggota ya. Iya, terus sekarang di bidang perkaderan lagi. Ketua bidang ya. Ketua bidang. Wih, di ketua bidang yang Di punya periode kedua. Jawa Tengah pokoknya lah. Minta 3 periode enggak? Waduh. Ini apa? Ini terlalu riskan ini kalau pembahasan periode. Periode ini emang aduh. Aduh. Ini perlu kita klarifikasi 3 periode maksudnya itu Mbak siapa? Ganis. Sorry. Mbak Ganis. Iya. 2 periode. Nah, siapa tahu periode depan lanjut di PP tapi gitu. bukan di PW ya. Jadi Karena memang konstitusi PWIPM kan nggak boleh ya. iya, Iya, cukup nggak 2 boleh. tahun. Iya. Sama. Tapi pada dasarnya konstitusi bisa dirubah ya. Bisa Oh sih. bisa ya. Sesuai kesepakatan ya. Tapi ya bagusnya ada periode aja. Iya, sesuai Naik aja, aturan habis itu awal. naik. Habis itu naik. Siapa tahu jadi kader PPIPM. Wih, Aduh, tidak berani. Oh, tidak. Berat Kan banget. ini dari Jawa Tengah kan berapa provinsi kan. Paling ketambahan kalau Indonesia ya berapa pulau itu. Berapa mulu sih ya? Paling berapa sih? 35. Paling 35 provinsi ya, 35 provinsi kan. Kalau Jawa Tengah kan Iya. 35 atau 34 Daerah. kabupaten kota. Nah, kalau Indonesia kan 35 provinsi sama lah. iya sih. Sudah Apa sudah bedanya? ke semua ini ya? Ke semua daerah di Jawa Tengah. Ada daerah yang belum. Mana? Yang Coba belum skill. Gerobogan. Gerobogan. Gerobogan tapi cuma lewat doang waktu itu. Mbak dari- Devi, udah ganti ya? Iya. Iya. Gerobogan sama mana ya? Gerobogan aja sih kayaknya. Waktu Wih. itu cuma lewat dari mana? Dari Dari- Pati mau ke Solo kan lewat Gerobogan kan. Oh. Itu cuma lewat doang. Tapi belum pernah ke sana. Jadi gerobokan? Undang aku ya. Udah Wih, udah TM-TM-an belum? TM belum? Udah sih kan yang periode yang Devi udah.
Tapi yang periode yang baru ini periode baru ya? udah baru. Ini orangnya disebut-sebut ini nanti dia ngomong ya. Segerakan TM, Mbak Ganis diundang, tolong ya. Tolong ini, PDP Grobogan yang baru ini bahaya ini kalau tidak sampai diundang. Belum soalnya. Dari semua daerah, Semarang Grobogan ini, waduh. Afdol lah. Sekalian, padahal udah deket ini. Semarang Grobogan itu deket loh dibanding Semarang Iya. Brebes, Semarang Tegal ya. Wah, parah ini. Oke, terus kan tadi kita ngomongin nyepil soal Taruna Melati kan. Nah mungkin kan penonton di sini kan juga masih kurang awam dengan apa sih Taruna Melati itu. Mungkin Mbak Ganis bisa sedikit menjelaskan ke viewer kita kalau Taruna Melati itu apa gitu. Ya, jadi Taruna Melati itu merupakan salah satu jenjang perkaderan di IPM. Jadi kalau di IPM itu ada yang namanya perkaderan utama, perkaderan pendamping, sama perkaderan penunjang gitu. Semimi ya kalau aku salah. Nanti di luruskan. Manusia juga ya kan, Pak Bider gitu kan. Jadi kalau perkaderan utama itu yang pertama ada Fortasi gitu kan, kemudian ada TM1, Taruna Melati 1 di tingkat cabang gitu kan, atau beberapa ranting sudah mengadakan itu. Kemudian Taruna Melati 2 di tingkat daerah, kemudian TM3 di tingkat wilayah, TMU di tingkat pimpinan pusat. Itu yang perkaderan utama seperti itu. Gitu, Mas. Tapi berbicara mengenai Taruna Melati itu juga penting ya buat bernaik jenjang itu tadi ya. Itu penting ya di IPM juga ya. Aku kok kurang ini ya, kurang sreg dengan kata-kata TM itu untuk kemudian naik ke hierarki atasnya. Oh gitu ya. Parah sih pertanyaannya sih. Apa itu pertanyaannya? Loh, kan Iya sih. menjelaskan. Iya. Lebih jelaskan. Mungkin anggapan umum seperti itu. Iya. Stigma sebagian besar orang-orang tuh kayak gitu. Nah, gitu. saya Jadi, mewakili netizen. betul sih. Jadi ada sebagian Jawa Tengah itu memang masih ya. Iya. Artinya memang ada beberapa daerah yang beranggapan bahwa TM itu ya kalau kamu pengen ikut wilayah kamu TM3 kayak gitu kan. Kalau kamu pengen ikut daerah kamu TM2 kayak gitu kan. Sebenarnya itu stigma kayak gitu kan, dan paradigma itu bisa dibangun atau maksudnya bisa kita ubah juga sebenarnya. Cuman aku rasa kalau di luar Jawa Tengah aku rasa banyak sih yang beranggapan kalau memang katakanlah TMU itu hanyalah pelatihan politis kayak gitu kan, hanya untuk kader-kader yang pengen ke pimpinan pusat ya gitu kan. Padahal sebenarnya tujuannya bukan itu kayak gitu. Itu sih. Benar. Yang cukup menggelitik itu kemarin aku kan diminta sama ini ya teman-teman LAPSI PP buat diskusi terkait perlukah TM itu menjadi syarat untuk pimpinan kayak gitu kan. Jadi kalau ikut pimpinan daerah itu harus TM2 dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian dipanelkan sama Mas Willy dari Kalimantan Barat. Dan itu menarik juga karena bagi beberapa teman-teman itu masih kayak yang udah nggak relevan, tapi ada yang bilang masih relevan kayak gitu kan. Jadi ya gitu sih, pro kontra juga gitu. Akhirnya TM yang kemudian kita ada harusnya itu di dalamnya ada core value, artinya maksudnya transfer nilai ideologi gitu kan. Akhirnya hanya menjadi formalitas untuk naik ke pimpinan kayak gitu kan. Ya itu sih. Pada dasarnya harus ada transfer knowledge, Ya, value betul. dan sebagainya. Itu sih. Sebenarnya poinnya itu Poinnya kan. itu. Kegiatan Poinnya itu. perkaderan kan poinnya ilmunya bermanfaat. Terkait itu mau dijadikan apa itu bonus ya nanti di belakang ya. Cuman yang penting ilmunya di Betul, forum betul. itu dapat. Ya, itu ya teman-teman, jadi buat yang mau ikut perkaderan di Muhammadiyah baik di PM, IMM ataupun yang lainnya, yang penting ilmunya terkait nanti mau jadi apa itu bonus tambahan. Urusan belakang lah. Urusan belakang. Yang penting ikut aja dulu. Kita terbuka untuk seluruh siswa-siswa ataupun mahasiswa yang ingin join di Persyarikatan Muhammadiyah. Mantap. Oke, lanjut. Ini kita masih banyak obrolan nih, mumpung kita ketemu dengan Bu Bidang Kadernya IPM. Kemudian yang ingin kami tanyakan, apa sih perbedaan perkaderan di IPM sama di organisasi Muhammadiyah yang lain? Yang membedakan itu apa? Oke. Kalau untuk organisasi selain IPM ya, Tom ya, karena aku juga ikut IMM walaupun cuma numpang nambah. IMM mana? IMM mana? Dari IMM mana? Saya IMM ya, gini-gini saya IMM ya, maaf ya. IMM mana? IMM Ibnu Sina Undip. Loh. Ya. Bangga menjadi kader Ibnu Sina. Gabung IMM Ibnu Sina Undip. Cetakannya seperti ini. Waduh. Jangan aku Undip, tolong ya gabung IMM Ibnu Sina.
di follow Instagramnya ya. Siap. Ya harus dong itu. Apa Instagramnya? PKI IMF Ibnu Sina. Ingat aku Oh ingat. iya, oke, nanti tolong dicari ya, Iya. editor di bawah sini. Oke. Atau lebih spesifik aja ya. Iya. Kita basic kita kan dari IMM gitu ya. Ya, oke. IPM juga ya? Iya, Kalian kan IPM juga. gimana? Lalu lanjut. Ya kan kita bidder di IMM gitu. Iya, bidernya kebetulan dapat jatahnya di Iya, di sini ada bidder IPM juga. Hmm. Lebih spesifik pertanyaan dari Mas Afrizal adalah beda dari perkaderan IMM dan perkaderan IPM itu di mana gitu. Ya, itu. Di episode pertama kita udah tanya gitu sama Ketua umum. ketum dari IMM. IMM. Nah, ini kan mumpung adanya IPM, coba kita klarifikasi juga bedanya tuh di mana sih? Maksudnya atau di IMM itu terlalu serius karena kita menjadikan status mahasiswa, atau IPM yang dengan status pelajarnya lebih hihi ya kan? Apa nih perbedaan di dua forum Oke. perkaderannya? Oke, ini disclaimer ya. Jujur li aku tidak mendalami perkaderan IMM, jadi aku hanya pengamat gitu kan. Artinya ini yang aku apa sih istilahnya? Pikirkan. Perspektif dari aku melihat ya. Perbedaannya jelas kalau IPM itu aku melihat lebih terstruktur sistematis sih menurutku gitu, dari sistem perkaderan IPM-nya sendiri, SPI-nya kayak gitu kan. Jadi SPI-nya itu memang dari IPM ya cuma satu kayak gitu kan. Kalau aku kan mendengarnya, tapi ini dibenerin ya. Kalau aku mendengarkan bahwa teman-teman IMM itu setiap komisariat ada versi SPI-nya masing-masing kayak gitu kan. Tapi kan aku nggak tahu ya gimana ya. Iya. Takut salah ngomong gitu kan. Aku kan cuma dengar kabar-kabar buruk. Aman. Jadi, Aduh. dan aku mendengar bahwa teman-teman IMM itu SPI-nya dari dulu kan nggak berubah nih, baru kemarin berubah kan. Iya nggak sih, berubah kan kemarin. Ayo yang terbaru yang ada perkaderan penunjangnya juga dimasukkan dalam SPI-nya. Oh iya, Terakhir ini ya. Seingatku 2020 atau sebelumnya. Seingatku ada pergantian istilah malah. Kalau LID itu jadi PID. Pelatihan Cuma iya. pergantian istilah. itu aja sih. Iya. Atau mungkin mengaruh sama substansinya. Nanti kita cek. Nanti kita cek. Ini kan beda. Nanti kita langsung bedah SPI ya. DSP Iya, kita boleh bedah boleh. SPI. Yang terbaru. Tapi di luar balik layar. Jadi kalau dari segi itu ya, sistem perkaderannya berbeda gitu kan. Artinya IPM sampai saat ini sudah punya SPI merah, biru, hijau, kuning, 4 pergantian SPI kayak gitu. Bahkan kalau yang pertama dihitung ya 5 kayak gitu kan, SPI Tomang. Nah, kenapa kemudian IPM itu SPI-nya ganti-ganti? Karena zaman berganti gitu kan ya, permasalahannya berganti, tantangannya berganti, dan karakter objek alias pelajarnya juga berganti juga kan karakteristiknya kayak gitu kan. Nah, aku tidak melihat itu di IMM kayak gitu. Untuk SPI-nya kayak gitu. Terus itu secara sistem dan pasti teman-teman punya alasan ya, maksudnya kenapa kok kemudian nggak dirubah SPI-nya? Apakah sebenarnya dirubah, cuman namanya tetap SPI kayak gitu kan? Aku juga nggak tahu juga kan. Gitu. Sampulnya Terus- merah terus lagi. Oh gitu ya. Kalau itu kan ganti-ganti tuh. Iya ganti, jadi merah, biru, Berwarna ya. hijau, kuning gitu kan. Nah, dilihat dari warna sampulnya. Tapi- Tapi ada filosofinya dari warna itu. Apa? Filosofi. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya ini sih. Apa ya? Ada nggak ya? Kalau merah itu SPI merah itu terkesan indoktrinisasi gitu kan. Itu mungkin sesuai dengan filosofi warna merah yang keberanian, kemudian disiplin dan lain sebagainya gitu. Kalau SPI biru ciri khasnya dia substansinya gemuk kayak gitu kan. Tapi aku nggak tahu hubungannya sama warna biru itu apa kayak gitu. Sama Demokrat mungkin. Mungkin sama PAN bisa, karena SPI biru itu waktu itu tahun 95 ya. Oh. Enggak sih, maksudnya kan waktu itu memang Islamnya memang Islam modern yang mungkin kan waktu itu juga Pak Amin kan memimpin. Berpengaruh juga, maksudnya mungkin suasana yang biru-biru kayak gitu kan. Mungkin Bisa gitu kan. jadi. Aku nggak tahu ini konspirasi atau apa gitu kan. Ini teori ya, ini Teori teori. aja, teori. Dibangun atas dasar asumsi. Asumsi, asumsi ya. Jadi bisa salah. Kalau SPI hijau mungkin karena pergerakannya dia lebih ke sosial kayak gitu. Nggak tahu sih kalau di pikiranku kalau ngomongin sosial ya apa terbesarnya warna hijau sih memang. Nggak tahu kenapa. Kalian iya nggak sih? Kalau warna hijau lebih ke Ekologi gitu. iya ekologi, soalnya lingkungan kan. Iya, bisa sih karena memang waktu itu pergerakannya IPM lebih ke ranah sosial gitu kan, kayak LSM jadinya gitu. Kalau SPI kuning menggambarkan bahwa IPM kembali ke fitrahnya untuk mengurusi basis masanya sebagai pelajar gitu kan. Jadi kuning itu aku rasa tepat menjadi ini sih lambang gitu kan, lambang itunya pengembalian
malah. Karena sesuai alma maternya ya. IPM kan jas Oh iya kuning. benar-benar. Jas kuning. Kunyit ya? Anda juga kampusnya jas kuning. Oh iya. Iya. UI. UI cabang Gunung Pati. We are yellow jacket. Oke, next. Itu ya ternyata perbedaannya lumayan signifikan ya, karena dari SPI yang berubah-ubah di IPM kemudian di IMM stucknya satu gitu. Mungkin ini menjadi PR di teman-teman IMM juga ya, terkait jangan sungkan juga kalau mau belajar ke IPM mungkin terkait sistem perkaderan kan nggak masalah kan kita bertukar pikir ya kan. Betul. Dari instrukturnya sama fasilitator. Istilahnya fasilitator ya? Iya. Oh, mungkin ada bedanya? Dari dua istilah Nah, itu? itu beda lagi ya. Menarik kan ini kan? Sebenarnya tadi yang terkait filosofi warna kita nggak pernah, mungkin aku tidak pernah membahas itu ya. Tapi secara substansi memang beda-beda kan ya. Dan kalau SPI merah itu ciri khasnya lagi dia pakai instruktur kayak gitu. Oh gitu. Iya, SPI merah tahun berapa ya? 86-an gitu kan sampai 95 dia pakai instruktur. Karena memang instruktur itu memang kesannya atau bukan kesannya ya, harusnya memang dia transfer ilmunya adalah si instruktur ini punya gelas yang penuh, kemudian peserta itu gelasnya kosong. Artinya memang transfer value-nya itu hanya dari instruktur ke peserta, bukan ada istilahnya kayak dua arah gitu loh. Tapi kemudian SPI hijau itu kita berubah dari instruktur menjadi fasilitator gitu kan. Akhirnya ya transfer ilmunya sama-sama transfer, jadi nggak ada konsep guru murid, semuanya kita sama-sama belajar kayak gitu. Sebenarnya itu, dan nggak ada yang kayak ceritanya yang namanya fasilitator itu nyuruh-nyuruh tuh nggak ada gitu, tapi memberikan kemudian kayak suggest atau saran dan lain sebagainya ke teman peserta gitu. Dan aku rasa kayaknya teman-teman IM tuh ya sebenarnya fasilitator kayak gitu kan, kayaknya sih aku ngelihatnya, tapi memang namanya instruktur ya gitu, kayaknya perlu dikaji lagi deh. SPI ganti ya. Dikaji Artinya lagi fasilitator nama itu operator. artinya fasilitator itu adalah memfasilitasi kader berkembang ya. Betul sekali. Berkembangnya seperti apa kembali lagi ke kader kan gitu. Jadi mungkin kalau instruktur itu dia mencetak, artinya ada cetakannya, kader dicetak sesuai cetakan yang dimau sama instruktur. Tapi kalau fasilitator itu membentuk itu artinya kemudian memfasilitasi peserta sesuai dengan passion, minat bakat mereka, kemampuan mereka, membentuk sesuai polanya mereka kayak gitu, membantu. Jadi mungkin kayak gitu sih perbedaannya sebenarnya. Nah makanya tuh ditelaah lagi instruktur dalam IMM apakah sama sebenarnya kayak fasilitator atau memang instruktur yang mencetak kayak gitu. Berarti PR tambahan buat apa? Asal-asal nunjuk ya Bang. Ya buat semuanya, kita sama-sama belajar ya kan. Oke, itu ya ternyata ada perbedaan di instruktur dan fasilitator ternyata. Kita juga nggak kepikiran ya sampai sini, maksudnya ya udah sama aja, sama-sama ada MOT-nya, ada IOT-nya kan, sama-sama ada perangkat lah di setiap perkaderan yang tersedia gitu. Terus gimana agenda terdekat setelah ini apa nih bidang kadernya? Bidang perkaderan agenda terdekat ada tanggal 26 ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Biasa ya. Menarik. Apa nih? Gimana tuh gimana? Itu sebenarnya kayak kopdar sih biasa, kayak konsolidasi bidang perkaderan se-Jawa Tengah dari ranting cabang daerah kayak gitu. Offline? Online. Online. Kalau misalnya offline kayaknya nggak bisa deh, karena memang banyak banget kan, 35 daerah plus cabang rantingnya ada 300-an mungkin ya. Nah itu kita kumpul online untuk membahas terkait perkaderan IPM Jawa Tengah ke depan mau bagaimana kayak gitu. Diarahkan kemana gitu ya? Ya, betul. Karena nih Lailatul Qadar. Iya. Widih. Nama programnya menarik ya. Menarik. Apalagi lagi di bulan Ramadan ya kebetulan ini kan, jadi keren lah penamaannya. Dan di bulan hari-hari terakhir bulan Ramadan ya, di tanggal 26 ya. Menjelang 10 hari terakhir. Oke, jadi kembali lagi ya, berarti Ganis ini selain kader IPM tapi juga kader IMM kan gitu ya. Aku nggak Kamu ngakuin nggak sih? Aku nggak berani bilang kalau aku dari IMM karena ya gimana ya, aku kayak setengah-setengah gitu loh di IMM. Waduh. Nggak ada, aku sepenuh hati kok, tenang. Sepenuh Cuman hati. kayak ya gitulah. Iya. Nggak semaksimal di IPM, tapi aku tetap anak IMM kok. Walaupun nggak punya jaket IMM. Oh, nggak punya. Nggak bikin. Ya, Parah Di sih. sini ya. tolong dikasih satu. Onimus tolong kasih satu. Kalau Unimus numpuk-numpuk Iya. kayak parah sih. Nanti ketemu di Onimus kita kasih satu ya. Siap.
Oh iya, tadi di awal kita ngasih pengantar bahwasanya kalau walaupun sudah mahasiswa itu bisa digabung di IPM. Padahal pelajar itu biasanya di stigmakan dari SD, SMP, SMA. Bener nggak sih? Diluruskan coba. Oke, jadi sebenarnya kita ngomongin basis masa. Artinya objek dari IPM itu adalah pelajar gitu. Pelajar itu adalah mereka yang bersekolah. Artinya umur 13 sampai 18 tahun yang dia SMP, SMA, atau mungkin malahan masa-masa akhir SD bisa kayak gitu kan. Nah, itu basis masa gitu. Tapi kalau kita ngomongin pimpinan gitu kan, itu kalau di ADRT maksimal 24 tahun kayak gitu. Karena memang karena kita satu periode 2 tahun, artinya jenjang waktunya itu kan kayak lama gitu loh. Aku aja yang termasuknya cepet kayak gitu karena 2 tahun di ranting, kemudian 2 tahun di cabang gitu kan, kemudian 4 tahun di daerah gitu kan. Itu termasuknya yang kayak cepet gitu loh. Coba kalau yang teman-teman yang di cabangnya 2 periode kayak gitu kan, itu bahkan bisa bisa lebih istilahnya tua lagi ketika kemudian dia naik ke hierarki yang lebih tinggi kayak gitu. Kayaknya itu memang udah pas sih, maksimal 24 tahun untuk di IPM kayak gitu. Di tingkat PW sama PP. Kalau di tingkat pimpinan daerah 22 tahun. Maksimal. Maksimal. PP juga 24 ya? 24. Kan sekarang? Aku berapa aku lupa. 22 tahun kurang 4 bulan. Bisa lah. Bisa lah apa? Bisa lah apa? Maksudnya kapan? Nggak tahu. Muktamarnya ini 2023. Oh bisa lah. Bulan Kan Mei. bisa waktu terpilih kan ya. Waktu Di umur Iya, segitu waktu waktu masuknya. terpilih kan. Waktu muktamar itu maksimal 23 tahun 12 bulan. Iya terpilihnya. Nanti terkait udah terpilih terus 2 periode berikutnya betul. udah lebih dari 23 kan nggak Nggak masalah. masalah. Dan bisa lah. Bisa apa sih? Iya bisa apa sih? Maksudnya bisa. Bisa apa? Bisa. 2000 berapa? 23? Heeh. Wah 2023 1 tahunnya 2024. Gak usah bikin isu. Aduh, semoga tidak ada titipan ya. Oke, artinya mahasiswa pun ketika umurnya 24 ke bawah masih it's okay masuk IPM ya? Iya, pimpinan ya. Oh, pimpinan, Ya, ya. tapi kita kalau ngomongin basis masa tetap pelajar. Oh iya. Jadi kayak objeknya gitu. Di IPM boleh nggak sih menjabat di 2 organisasi, misal IPM dan IMM kayak Ganis kayak gini? Kalau ada RT boleh, kecuali organisasi tapi harus ada izin dari pimpinan terkait, maksudnya pimpinan IPM gitu kan, sama juga nggak boleh kalau kita ngerangkap ke organisasi politik gitu kan, atau OKP lain kayak mungkin IPNU, IPPNU atau PII gitu nggak boleh. Tapi kalau ortom masih diperbolehkan asalkan ada izin dari pimpinan. Kalau di ADRT bunyinya kayak gitu sih. Tapi dalam prakteknya banyak kok teman-teman IPM yang memang anak-anak IMM. Jadi it's okay. Banyak teman-teman IPM yang juga IMM. Ya, setidaknya tidak di Undip sih. Maksudnya kalau di Undip dikit gitu. Anak-anak IPM yang mau masuk ke IMM. Tapi gini, Tapi kalau yang lain kayaknya banyak sih. Nah, kenapa pertanyaan di awal kayak gitu? Kenapa tuh? Aku mau lihat ini faktanya ya. Oke. Yang tak lihat selama ini banyak nih teman-teman IPM yang enggan ber-IMM. Oke. Obrolan kita di episode 1. Obrolan kita di episode 1 ya. Apa jawaban si Ketum? Lupa gue. Jawabannya ya mungkin karena perbedaan Perbedaan kultur ya. kultur Kultur dan ideologi sebagainya. mungkin juga kan. Oke, kalau dari sudut pandang IPM, kalau kenapa teman-teman kader nih, khususnya yang di daerah ya, kalau yang di wilayah kan, ya karena emang udah fokus di wilayah. Kalau daerah kan transisi nih, Iya, iya. daerah biasanya selesai di SMA, habis itu pindah ke kuliah, transisi. Harapannya kan ikut IMM. Kenapa banyak yang enggan sih? Kayaknya kalau based on true story ya diriku sendiri gitu kan. Empiris. Dulu kayaknya kalau aku nggak dipegang sama Mas Hari sama Mas Angga, terima kasih Mas kalau kamu lihat video ini gitu kan. Jadi kayaknya aku nggak bakal ikut Ibu Sina gitu kan. Karena memang stigma aku waktu itu tuh IMM tuh orangnya gimana ya? Kayak sebenarnya terlalu pikirannya terlalu bebas menurutku. Artinya banyak orang-orang yang dia itu ngaku Muhammadiyah tapi bukan Muhammadiyah di IMM kayak gitu. Secara tingkah laku maupun secara pikirannya, aku rasa kayak gitu. Dan mungkin itu juga yang kemudian dirasakan sama teman-teman IPM yang lain. Artinya memang perbedaan kultur itu gitu kan. Kalau di IPM kan homogen. Artinya pemikirannya cenderung sama kayak gitu. Secara keilmuan kayak gitu kan. Tapi kalau di IMM kita nemuin orang yang
aduh Kiri kanan banget. banget atau kiri banget kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kayak culture shock aja sebenarnya di awal-awal, tapi ketika aku masuk asik juga sebenarnya IMM gitu kan. Aku juga sebenarnya agak menyesal gitu kan. Tapi lebih asik IPM. Aduh iya sih. Aduh. Karena ya gitu. Ya karena Apa ya, kalau di IMM itu bagus apa ini keilmuannya. Aku Ilmuannya. ini keilmuannya, knowledge-nya itu bagus karena memang tadi ya dari berbagai banyak kepala yang memang berbeda, artinya tidak sehomogen. Teman-teman IPM jadinya kayak diskusinya itu kayak gimana ya, aktif aja gitu kan seru kan kita kalau mau tahu hal-hal baru gitu. Tapi kalau di IPM cenderung ke teman-temannya karena masih belajar jadi kan masih manut-manut aja kan, itu suara jadi, gitu ya. mungkin kayak gitu, mungkin itu culture shocknya sebenarnya. Itu sih ada beberapa teman-teman yang lain, mungkin juga anak-anak undip gitu kan, angkatan tua anak IPM tapi dia nggak masuk IMM karena katanya IMM kurang religius gitu. Oh iya, banyak kritikan kayak Iya gitu kan? ya. Kurang Iya, religius. kurang religius. Katanya triloginya religiusitas, Iya, tapi cuman nggak praktiknya religius. mungkin kurang gitu ya. Karena mungkin yang menonjol itu orang-orang kiri, maksudnya orang yang apa yang Intelektualnya vokal, ya. intelektualnya memang Dan cenderung- humanisnya mungkin. humanisnya terlalu tapi bagus menurutku loh, aku malah suka gitu kan, maksudnya dinamika keilmuannya bagus Ya. gitu. Akhirnya mereka condong untuk ikut ke ini organisasi yang sebelah gitu kan. Iya. Yang- Sebut enggak? Sebut Jangan, nggak? jangan lah. Nanti kita Jangan. memasarkan. Iya, iya jangan ya. Iya, katanya Organisasi lebih yang religius aja religius gitu. gitu kan. Ya mungkin yang lebih religius Iya. ya. Entah Katanya. itu apa ya. Iya, bahkan Monggo, aku juga pikir. sempat tertarik untuk ikut ke sana, baik yang ke yang itu ataupun ke itu gitu kan. Tapi memang Hampir dekat perkaderannya mesti ya. iya, karena ini kalau di Udip itu kan memang ini ya keras banget, maksudnya Iya. kayak yang dicari Iya. sampai bawah Sama- tanah sama gitu kita, kan, motor gitu banget ya. UNES juga gitu kan. PTN memang kayak gitu Beda kenapa sih gitu, aku ya? enggak tahu. Butuh kader. Ya, Presma-presmanya kan dari biasanya dari situ iya, ya, banyak kan kalau pemilihan presma atau kadem itu malah kayak surga neraka gitu kan. Kita milih Iya. pilih nomor 1 itu kamu milih surga gitu kan, Ah. pilih nomor 2 kamu milih neraka gitu. hitam putih baik Iya. buruk kan. Padahal kan dunia itu enggak kayak gitu. Dan kok aku sempat berpikiran mau ke sana. Iya, gimana sih itu? Untung imanmu masih kuat ya. Mas Iman, Editor, kan gaji editor. imannya masih kuat. Oke, berarti emang ini ya, kurang religius di IMM itu memang karena status mahasiswa mungkin ya. Karena kan mahasiswa kan selalu dihadapkan dengan berbagai dinamika yang memang lebih condongnya ke arah politis sebenarnya kan. Kita yang dituntut untuk demo, kita yang dituntut untuk apa. Karena kan memang mahasiswa itu bisa dikatakan sambung lidahnya dari rakyat. Katanya kan gitu ya, katanya. Saya kurang paham karena itu demo apa sih? Gak tahu saya demo-demo itu. Nah kan, terus katanya juga rakyat itu lebih percaya sama omongan mahasiswa dibanding dengan orang biasa. Karena kan, ya contoh ketika KKN misalnya kan, udah KKN. Udah. Oh, nah kan terlihat tuh gimana masyarakat kalau mahasiswa ngomong atau mahasiswa sudah ngapain itu mereka kayak Dianggap bisa segalanya. iya Saya pendidikan suruh nganu listrik harus bisa dianggap bisa. harus bisa ya kan. Maksudnya pendidikan loh. Dan iya sepercayanya itu sama mahasiswa. Jadi emang beban sebagai mahasiswa sih emang dibilang humanis ya itu tadi karena merasa dekat dengan rakyat gitu kali ya. Ada perbedaan mungkin kalau IPM kan ya tadi karena masih pelajar dan religiusnya lebih kental ya karena doktrinisasinya tadi kan, ideologinya benar-benar dapet kali ya. Kalau udah mahasiswa dikasih ideologi ya aduh Iya. berat pak. Dan ini fun fact-nya memang kalau di sistem perkaderannya Muhammadiyah memang benar, artinya memang di IPM itu ranahnya ideologisasi gitu kan, kemudian di IMM ranahnya memang keilmuan kayak gitu kan, di SPM ada kayak gitu kan. Iya. Kemudian di pemuda Muhammadiyah sama NA lebih ke ranah kebangsaan sama ke apa rumah tangga tuh apa sih kayak keluarga gitulah pokoknya kayak gitu. Jadi memang Muamalah wajar ya? sebenarnya, memang wajar. Nah, Prof. Haider kan juga pernah nyampein tuh kalau IMM itu sebagai apa ya, lupa pernah ingat gak? Pernah dengar kan? Apa ya istilahnya ya? Ujung tombak Ujung tombak. bagian tajdidnya Muhammadiyah intinya Iya. gitu lah. Kalau tajdidnya Muhammadiyah dianggap tumpul, maka yang disalahkan adalah IMM kan gitu. Itu pernah disampaikan Prof. Haider dalam acara apa gitu, saya lupa. Cuma nanti di cross check aja ada. Itu jadi emang perbedaannya benar kerasa ya. Tapi ya kembali ke masing-masing lah, Iya. lebih nyaman di mana. Karena iya sesuatu nyaman itu penting. Iya, Betul, benar. nyaman itu penting. Dan yang penting tetap selalu bergerak. Iya kan, selalu bergerak. Jangan malah stuck dan kemudian tergantikan gitu Oke. saja. Oke.
Udah terlalu panjang ya. Ya. Terakhir deh Mbak Ganis. Oke. Apa yang membuat Mbak Ganis ini sampai detik ini, sampai masa ini masih bertahan di IPM? Udah berapa tahun? 10 tahun tadi ya? 10. Iya. Apa yang membuat itu bertahan? Oke. Satu sih anak-anak anaknya siapa gitu kan. Anak-anak itu anak-anak daerah, anak-anak pelajar gitu kan, yang pernah aku fasilitatori gitu kan. Kemudian anak-anak yang pernah aku dengarkan sambatan keluh kesahnya kayak gitu. Dan juga ini teman-teman bidangku gitu, anggota-anggotaku gitu. Itu mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa aku bertahan kayak gitu, karena memang fase mencintai dengan buta di IPM sudah lewat kayak gitu. Artinya memang kan ada, kalau teman-teman daerah cabang ranting itu pasti kayak kerasa perjuangannya gimana sih, maksudnya kayak yang memang nating tulus di IPM kayak gitu kan. Artinya memang tidak ada dinamika yang terlalu berarti banget kalau kita di daerah gitu kan. Tapi kalau udah di tingkat wilayah, astagfirullahaladzim gitu kan. Kayak yang gitu kan. Maksudnya memang itu sangat apa ya, menurutku aku tidak terbiasa dengan itu gitu kan. Jadinya memang kalau misalnya bukan karena anak-anak gitu kan, kalau bukan karena Allah mengirimkan teman-teman itu kan, dan juga anak-anak daerah itu ke aku gitu kan, untuk sambat ke aku, untuk difasilitator oleh aku, mungkin aku nggak akan bertahan di PWIPM sampai sekarang gitu. Karena inti perkaderan itu mendengarkan. Luar biasa sumpah. Menjadi tempat untuk bersandar ya ibaratnya. Lebih pada tanggung jawab moral gitu ya. Ya, tanggung jawab moral. Oke. Itulah bidang kader ya. Hmm. I feel. Anda juga seperti itu kan, pasti merasakan kan? Pundaknya kuat. Ya kuat gak kuat harus kuat. Oke. Walaupun nggak ada tempat bersandar gitu kan. Widih, ya tadi tempat bersandarnya ya anak-anak tadi. Anak-anak. Sebagai sandaran ya, malah. Iya. Lebih banyak kan malah sandarannya. Tinggal milih. Mau daerah mana? Bukan. 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 Segera TM. Oke. Mungkin sebelum kita tutup juga ada apa kesan-pesan mungkin di acara kami di sini, mungkin kritik saran juga boleh. Dan bebas. pesan juga buat penonton kita, kira-kira harus bagaimana ini ke depannya gitu. Kesan pesan ya buat podcast kali ini. Ini podcast kan ya namanya? Lebih ke talk show ya. Talk show aja kali ya. Luar biasa ya semangatnya Mas Bram sama Mas Afrizal gitu kan. Jadi memang teruslah bergerak gitu kan, apa yang dikatakan sama Mas Afrizal. Terus bergerak gitu kan, jangan sampai kalian tergantikan kayak gitu. Terus buat teman-teman peserta, terus nonton gitu kan sesi podcast. Oh ya, viewers gitu kan. Udah kebiasaan di pelatihan gitu. Aduh. Dikira kita lagi kajian online, guys. Peserta, guys. Oke, viewer. Buat penonton-penonton semua ataupun penonton yang baru gabung gitu kan, ataupun sudah menjadi penonton setia, tetap like video ini gitu kan, like semua videonya JM Radio gitu kan, subscribe gitu kan, serta share gitu kan, dan jangan cuma share di WhatsApp tapi di Instagram, di Twitter, di Facebook, di share supaya orang-orang bisa tahu kebermanfaatan yang sudah kita jalankan bersama-sama. Amin. Biasa. Malam ini penuh insight ya, luar biasa. Ketika kita menghadirkan, nggak salah kita, bintang tamunya itu selalu berkesan kan kawan-kawan. Fasilitator, instruktur itu emang kadang bikin salah satu PR-nya adalah bagaimana cara kita untuk bikin kader terkesan. Betul. Salah satu bentuk dakwah bilhal. Masya Allah. Dengan itu tindakan deh. Ya, itu kan yang membuat kita mendapatkan kader di situ. Ya. Kesan pertama yang kita berikan itu yang harus menarik bagi mereka supaya mereka ikut dan mau gabung bersama kita. Emang menarik kalau bicara perkaderan. Ya, Kita sambung next time kita sambung dengan pemateri atau pemateri narasumber yang berbeda ya. lain ya. Ke bawah saya kan pemateri jadi ya kan narasumber bintang tamu ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin dari Mbak Ganis juga pengen ikut ruang dialog gue. Kita ajak kali ya. Boleh. Tutup kali ya. Oke, teman-teman terima kasih atas perhatiannya dan nonton, dan kita kembali lagi besok insyaallah di episode berikutnya di ruang dialog gue.